Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sari Semiring, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NPM 180620166, kelas 6D1 pagi Hukum Pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kekerasan fisik terhadap anak. Anak merupakan aset terbesar suatu bangsa dan negara. Untuk tercapainya suatu bangsa dan negara yang baik, maka diperlukanlah kualitas anak dari suatu bangsa yang baik pula. Baiklah, kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik atau pelecehan seksual semata, tetapi bisa lebih dari itu. Perilaku penelantaran orang tua terhadap anaknya juga termasuk salah satu bentuk kekerasan pada anak sendiri. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama, kekerasan emosional. Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik semata, tetapi juga bisa dalam bentuk yang menyerang mental anak, meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak depan anak hingga mengancam anak. Yang kedua, penelantaran anak. Kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan anaknya, tidak menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pengawasan adalah bentuk penelantaran anak tersebut. Yang ketiga, kekerasan fisik. Disinilah akan yang lebih kita kaji mengenai pencegahan kekerasan fisik terhadap anak tersebut. Yang mana kekerasan fisik ini terkadang orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak tersebut. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus menggunakan cara-cara fisik yang menyakitkan anak, sehingga inilah yang harus kita perbaiki hingga kita cegah agar tidak terjadi kekerasan fisik terhadap anak selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan strategi pencegahan terhadap kekerasan anak tersebut. Yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada orang tua juga tenaga pendidik agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam mengasuh dan menjaga anak mereka sekaligus mengawasi secara baik. Hal ini meliputi pendidikan atau edukasi tentang seksual, pengetahuan dasar agama sebagai filter hidup, pengetahuan batasan pergaulan, pemberian pelatihan life skill terhadap anak, menyibukkan anak dalam kegiatan-kegiatan hal positif, dan mengurangi waktu-waktu yang kurang bermanfaat atau terbuang. Disinilah pencegahan yang lebih efektif untuk kedepannya. Yang kedua, pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka mampu meningkatkan keterampilan dalam mendidik anak dan mengasuh anak. Jika ada orang tua yang dulu ketika masih kecil mengalami kekerasan, banyak sekali orang tua sekarang ini yang mendisiplinkan anaknya karena faktor kekerasan yang dilakukan orang tuanya terlebih dahulu. Kekerasan pada anak akan terus ada jika salah satu dari kita kurang pemahaman dan kepedulian aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepedulian pemerintah, lembaga pendidikan atau sekolah juga mendasar di lingkup keluarga. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga pendidik atau sekolah serta keluarga untuk bersinergi melakukan pencegahan terjadi tingkat kekerasan terhadap